Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini Engkau nambahi kami hari, sehingga kami boleh hidup. Dan Engkau memberikan kepada kami untuk mendengarkan firman, untuk berdoa. Satu kesempatan yang indah, supaya hari-hari yang kami punyai, kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Boleh menjadi hari yang berkualitas dan berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kami juga kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami pergumulkan, yang kami hadapi, kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara besar. Bahkan musuh-musuh sekalipun, persoalan besar apapun juga, kami yakin akan diratakan melalui iman di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu memberi kekuatan kemenangan di dalam perjalanan hidup kami yang sisa ini, supaya di akhir hidup kami tetap setia dan tetap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipilih oleh seseorang mewakili seorang direktur, mewakili negara, mewakili pemimpin, atau juga saudara kita ini mewakili seseorang, tentunya kita bahagia dan bangga sekali. Sebab itu saudara, kita ini kalau dipilih untuk menjadikan satu orang yang boleh makan bersama dengan pemimpin, dengan seorang presiden, seorang menteri, betapa bangganya kita saudara. Mungkin kita dipilih satu-satunya sebagai duta dari negara, atau dipilih sebagai pemenang, dipilih untuk masuk di dalam sesuatu yang berharga. Wah, luar biasa sekali. Kalau kita dipilih masuk sekolah internasional, kita dipilih dapat beasiswa, kita dipilih satu perusahaan seperti perusahaan iPhone atau yang terkenal sekali, sangat luar biasa. Kita dipilih untuk menjadi orang kepercayaan dari pemimpin-pemimpin saudara perusahaan besar, sangat luar biasa sekali. Tetapi ini ada di atas segalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memilih kita. Sebab itu saudara, kalau kita telah dipilih, kalau orang dipilih pasti sudah ditentukan. Ini saya pilih, saya tentukan sebagai wakil saya pilih sebagai orang kepercayaan saya pilih untuk menerima warisan saya pilih dan saya tentukan. Saudara, luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam firman Roma 8 ayat ke-29, sebab semua orang yang dipilih Tuhan dari semula, berarti saudara dan saya telah dipilih. Dipilih dalam arti kita menjadi orang percaya. Dipilih hari ini berarti saudara telah mendengarkan firman Tuhan. Dipilih berarti saudara telah berdoa. Apakah saudara hari ini yang setelah dipilih, saudara mau merelakan dirimu untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Itu ada di tangan kita. Tapi yang pasti Tuhan telah memilih kita. Banyak orang berkata begini, kita sudah dipilih, gak usah takut, berbuat dosa pun gak apa-apa, sudah dipilih. Persoalannya bukan soal dipilih lagi, tetapi apakah kita mau menjadi orang pilihan-pilihan Tuhan? Kita memang telah dipilih Tuhan dan ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi ahli warisnya, untuk diselamatkan, untuk dikaruniai berkat surga, diberikan Roh Kudus. Tetapi apakah kita mau masuk di dalam orang pilihan-pilihan Tuhan? Saudara, banyak orang ketika dipilih dia gugur karena mungkin dia sakit, mungkin dia takut, mungkin dia tidak mau. Sebab itu saudara, jangan bicara lagi bahwa aku sudah dipilih, aku pasti selamat. Tetapi yang perlu kita sikapi, aku telah dipilih, aku menerima menjadi orang pilihan-pilihan Tuhan. Haleluya. Ketika kita menerima dan bersedia menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka saudara, kita pasti akan dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, tapi bukan menjadi sakit, tidak, tetapi menjadi indah. Saudara, akal budi kita, karakter kita, pendidikan kita, etika kita, saudara, cara bergaul. Saudara tahu, ketika seseorang dipilih di dalam kontes nyanyi, kontes apalagi kecantikan, mereka di screening, dipisah, dimasukkan di hotel. Mereka dilatih berbahasa Inggris, dilatih jalan yang bagus, dilatih berpakaian yang bagus, dilatih menyanyi vokal bagi penyanyi, dilatih untuk mengambil satu lagu-lagu yang tepat untuk menjiwai. Mereka dilatih, memang 1 minggu, 10 hari, 2 minggu. Tetapi begitu mereka keluar berbeda.
Sebab itu proses yang Tuhan berikan kepada kita jangan dianggap sebagai hukuman gak enak. Tapi karena kita dipilih dan kita mau menjadi pilihan Tuhan, maka kita dipisahkan dari dunia. Kita dilatih, saudara, bagaimana berkarakter yang baik, beretika yang baik, berakal budi yang baik, berpengertian yang baik, beriman yang kokoh, punya pengharapan, hidup di dalam damai sejahtera. Sebab itu, jangan lagi ada orang yang saudara merasa sulit di dalam hidupnya. Sebab itu saya bacakan terus. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Tuhan, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Tuhan ingin ketika kita dipilih menjadi anak Allah, dipilih menjadi murid Tuhan, dipilih menjadi sahabat Tuhan, dipilih menjadi hamba Tuhan, dipilih menjadi seorang mempelai kerajaan surga, bukan kawin secara fisik, tetapi saking cinta kasihnya. Sama seperti saudara ini, gereja itu seperti mempelai. Contohnya saudara, kalau saya punya mobil yang indah, maka orang berkata, wah, mobil itu sudah jadi istrinya Pak Fengki. Mungkin saudara, itu saking cintanya. Mungkin saya punya rumah yang indah, saudara, saya mungkin sesuatu, wah, saya datang cinta, waduh, Pak Fengki sudah punya istri baru, yaitu rumah. Padahal itu bukan istri sesungguhnya. Maksudnya yang dicintai, dikasih dan dipelihara. Tetapi bukan berarti saudara besok mencintai mobil, menjadi istri, terus istri sesungguhnya ditinggal, tidak boleh. Karena banyak orang ketika naik mobil mewah, dia menabrak, bukan lihat istrinya celaka, enggak, kebentur, enggak, dia melihat mobilnya cacat, enggak. Saudara, sebab itu hari ini Tuhan ingin apa yang sudah dipilih mau masuk dalam pilihan-pilihan Tuhan, mau masuk di situ. Artinya saudara, kita punya satu fokus, yaitu sebagai pelatihnya Tuhan dan Roh Kudus, kita mau menjadi serupa. Contohnya, seorang pelatih penyanyi itu, ketika seseorang dipilih, dia ajar nyanyi, gayanya gini. Pelatih itu pasti pernah juara. Dan saudara, disitulah dia mempertaruhkan namanya untuk anak buahnya ini, supaya menang kontes dan hebat. Saudara, itulah Tuhan. Dia mempertaruhkan namanya, mempertaruhkan reputasinya kepada kita, sehingga kita harus menjadi serupa dengan dia, supaya saudara kita menang. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, setiap orang percaya, mari kita berbondong-bondong, jangan menjadi pengikut, menjadi murid. Mari orang berbondong-bondong, jangan bangga sebagai orang yang dipilih Tuhan, tapi masuklah dan mau menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dan menjadikan dirinya sebagai pilihan-pilihan Tuhan yang dilatih, dibentuk. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, sakit, penyakit, apapun, masalah keluarga, karir, studi, perjodohan, keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah, kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan nama Yesus di atas segala nama. Dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan kamu. Dan sumber mujizat bukan terletak pada orang, pada benda atau tempat, saudara, tetapi di dalam kamarmu. Kunci pintu kamarmu, berdoalah, bangunkanlah imanmu. Di situ Tuhan akan bekerja melalui imanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan supaya mereka mengalami kesembuhan dengan imannya. Melalui imannya menjadi sembuh dan pulih. Supaya mereka diberkati Tuhan. Diberi jalan keluar hikmat dan marifat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.